Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Silvaro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kaidah fikih al-adah muhakamah dan cabang-cabangnya. Al-adah muhakamah ini, muhakamah ini artinya adat kebiasaan yang dapat dijadikan hukum. Nah, dari kaidah ini tuh menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang tidak ada di dalil langsung seperti Al-Quran dan hadis. Maka syariat Islam itu menghormati adat istiadat itu selama tidak mengandung hal yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip syariat. Hal tersebut tertera dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, ambillah apa yang mudah bagimu, suruhlah mereka berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Serta di Quran surat Ibrahim ayat 4, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Ayat itu menunjukkan bahwa pentingnya menghormati tradisi dalam konteks lokal. Sedangkan dalam hadis Nabi berbunyi, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, juga ada di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, lakukan akad sesuai kesepakatan kalian. Nah, dari kaidah al-adah mahkamah tadi ada cabang-cabang kaidahnya. Yang pertama yaitu al-sabit bil urfil kalf sabit bin nas. Artinya apa yang diterapkan oleh adat berlaku seperti apa yang diterapkan oleh nas. Contohnya dalam mahar pernikahan tidak disebutkan jumlahnya, maka mengikuti standar mahar yang biasa diterapkan di masyarakat. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-ma'ruf al-urfan kal masyrut syarton. Apa yang sudah dikenal secara adat dianggap seperti syarat yang diucapkan secara eksplisit. Contohnya dalam akad sewa rumah, sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik rumah itu bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan besar, meskipun tidak disebutkan dalam akad ketika dia akan menyewa tadi. Terus kaidah yang ketiga itu la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wal amkinah wal adat. Yaitu hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat dan adat. Contohnya, cara berpakaian yang dianggap sopan dapat berbeda sesuai dengan adat lokal yang sudah ada selama tetap memenuhi syariat seperti menutup aurat. Gitu. Jadi, cara berpakaian itu dapat berbeda-beda dalam yang dianggap sopannya itu dapat berbeda-beda sesuai dengan adat yang ada di lingkungan tersebut. Terus yang keempat itu al-adah muhakamah fi al-muamalat. Adat dijadikan pedoman utama dalam masalah muamalah jika kebiasaan transaksi non tunai, transfer bank dianggap sah dalam jual beli meskipun pada masa lalu transaksi hanya dilakukan secara tunai. Ya, cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.